Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya, walaupun kita hanya dapat belajar dari rumah saja. Perkenalkan, nama Bapak Epi. Hari ini akan mengajak kalian untuk belajar mengenai keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Coba perhatikan gambar vas bunga di belakang Bapak. Menurut kalian, gambar manakah yang kelihatan lebih indah? Tentu vas bunga yang kedua, karena bunganya terdiri dari berbagai jenis bunga dan warna sehingga lebih indah untuk melihatnya. Sama seperti negara Indonesia, di mana penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Coba kalau penduduk Indonesia hanya berasal dari suku Sunda saja, tentu kita tidak dapat merasakan enaknya makanan seperti rendang, berbagai jenis sate, berbagai jenis soto, berbagai jenis tarian dari Nusantara. Merdunya alunan musik dari alat musik tradisional kita. Suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya, antara lain di Pulau Sumatera, terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam bidang seni rupa, setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi kita harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Harapannya, semoga di dalam perbedaan suku bangsa dan budaya, seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan. Perbedaan suku bangsa harus menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kuat. Sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila yang berbunyi, Persatuan Indonesia. Perhatikan gambar tempat ibadah agama di Indonesia. Tahukah kalian, mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Penyebabnya adalah pada saat itu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pelajar, wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kalian sering menjumpai keberagaman agama. Adanya keragaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Coba perhatikan gambar berikut. Kalian pasti tahu lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Di situ ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Mengapa kita harus bersyukur dengan keragaman itu? Dengan keragaman, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleransi terhadap keberagaman tersebut. Nah, anak-anak, itulah materi yang Bapak sampaikan mengenai keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Tidak lupa Bapak selalu mengingatkan kalian, harus selalu menjaga kesehatan diri, tidak lupa gunakan masker jika bepergian keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.